sering tanam itu buncis, kacang panjang, timun, kol. Nah, mulai dari alur penanaman hingga panen itu mulai pengobatan lahan. Jadi kol itu pengobatan lahan hingga pembersihan hingga penanaman. Jadi masing-masing sayur yang kotong tanam itu kayak misalkan contoh buncis itu 1 bulan yang hasil yang kotong tanam itu 1 bulan baru panen. Kayak kol itu masuk sampai 59 hari yang kotong panen. Pembedengan hingga sampai pindah itu ke lahan kol. Itu khusus untuk kol. Kalau buncis itu rata-rata 1 bulan 15 hari. Mulai dari tanam hingga panen itu 1 bulan 15 hari. Itu masa panen. Itu dari waktu tanam sampai masa panen itu 35 hari. 1 bulan 15 hari. Adapun yang kotong lakukan, kalau contoh kol mesti kotong bedeng minimal sampai 2 minggu baru ya, baru 2 minggu kotong mulai pemindahan kol tadi dari penyemaian, kita mesti kasih pindah lagi ke lahan yang kotong sudah siapkan. Nah, di situ pun kotong butuh pupuk dan lain-lain di situ, mulai penamburan pupuk di lokasi penanaman sampai nanti datang masa panen itu pun kotong masih melakukan pemupukan terkait dengan sayur-sayur itu. Nah, sama dengan buncis dengan kacang panjang. Kalau kacang panjang dan buncis itu jujur bahwa itu sangat susah di saat pembuatan banjaran atau pagar, karena kita butuh proses pemotongan kayu buah, itu yang disebut dengan banjaran atau pagar. Karena tanaman itu dia kan menjalar, artinya kan dia enggak. Kalau kol ini perawatannya cuma sederhana, tapi ya anggap saja bahwa kotong rawat bayi, karena mulai dari pemindahan lahan sampai itu dia paling susah. Itu masa panen untuk dari penanaman sampai masa panen itu, jadi dia beda-beda. Kayak kol itu kan 59 hari, target saja 59 hari itu. Adapun jenis kol itu ada yang 59 hari, ada sampai yang 3 bulan. 3 bulan. Jadi 3 bulan itu kan 1 bulan itu kan 30 hari. 3 bulan berarti kan 90 hari. Iya, tidak salah 90 hari. Gitu. Di atas mau dihitung-hitung, mau hitung kotor itu hampir ya 2 juta. 2 juta itu mulai dari pengobatan itu mesti kotong sewa orang ini istilahnya kan dibayar toh. Nah, terus datang mulai pembersihan lahan itu mesti disewa juga, hingga penanaman dan lain-lain itu kan butuh sewa juga. Kalau misalkan kotong tanam dengan begitu banyak sayur kayak misalkan buncis, kacang panjang, kol, timun, itu mesti kan butuh orang juga supaya kotong tanam, bukan hanya kotong sendiri ya. Kalau kotong kerja sendiri ya repot juga, itu butuh waktu. Tapi kalau kotong tanam serentak ya mesti butuh orang, sewa orang, itu istilahnya kotong menyewa dari masyarakat yang ada. Jadi kotong sama-sama tanam terus kotong bayar orang. Nah, itu kira-kira modal yang kotong pastikan. Kalau saya pribadi itu di atas 2 juta, itu modalnya. Adapun dari kotong jual sendiri, jadi kotong bertahan mulai dari pagi sampai malam. Kalau papa lele ambil ya itu tergantung keadaan sayur yang tidak ada di pasar. Contoh buncis ini kotong bawa turun. Nah itu kalau di pasar sing ada misalkan, nah, itu papa lele yang ambil. Nah kalau lagi rame itu kotong yang sendiri jual. Kotong tidak bisa pastikan bahwa kotong turun langsung papa lele ini ambil semua, tidak. Tapi sesuai dengan kebutuhan orang juga papa lele. Misalkan dong butuh
10 kilo saja. Ya sudah 10 kilo kan dalam kantong kresek yang merah itu ukurannya 10 kilo. Nah, itu kita langsung dikasih buat Papalele, itu langsung lo ngambil. Nah, begitu pula dengan kayak ton turun langsung ton sendiri jual sendiri, kayak pengencer tuh ton taruh di plastik yang 1 kilo, ton timbang langsung. Jadi ketong susun saya tinggal orang datang ketong jual sendiri gitu. Karena ketong harus sesuaikan dengan di pasar, karena orang istilahnya bilang bahwa panas dingin, ada yang sayur banyak, ada yang kurang, tapi tergantung dengan sayur yang ada di pasar. Jadi tidak menentu, kayak misalkan buncis, kalau hari ini ketong turun lagi rame atau banjir, banyak ini, ya ketong sesuaikan dengan harga pasar, ya 10.000. Nah, kalau kol, kayak contoh kol atau timun, nah, timun kalau lagi kosong, ketong sesuai dengan harga pasar, karena memang lagi kosong. Ya, entah itu lo mau jual dengan 4 buah 20 atau 4 buah 30, ya sesuaikan dengan harga pasar. Ketong tidak bisa menentukan, karena nanti kalau tong misalkan beta menentukan suatu harga, kayak misalkan kol dengan 1 kilo kisaran beta taruh target 1 kilo 30, itu kan kalau harga pasar beda, ya paling tinggi begitu saja, tidak ada orang yang beli, atau Papalele yang tidak berani ambil karena begitu besar harganya itu. Kadang kan kol itu bahkan dia 1 kilo 15.000. Nah, 1 buah itu kol itu kalau dirawat baik-baik itu bisa mencapai 22 kilo, bahkan 2 kilo lebih, 2 kilo berapa ons begitu. Nah, begitu pula dengan buncis atau kacang panjang, itu tidak menentu, harganya tidak menentu. Ya lalu kalau semua sayur kalau lagi kosong berarti dia dengan harga yang besar. Kalau sekarang kan buncis lagi kosong di pasar, kayak contoh, kalau rata-rata tuh kan dulu kalau 1 kilo tuh 10.000 saja. Kalau lagi kosong itu bahkan sekarang ini di pasar itu 1 kilo 30.000. Jadi yang ketong buat turun sayur di pasar itu ketong tidak bisa menentukan harga sayur. Ketong sesuaikan dengan harga pasar. Panen itu kan ada yang misalnya kita mau panen ini, panen pertama minimal kayak kita tanam buncis 1 kilo, itu panen pertama cuma sampai dengan 10 kilo, itu panen pertama. Jadi 3 hari panen, bukan 1 hari beta panen langsung habis bisa beta panen seng. Jadi 3 hari ini beta panen, lusa baru beta pergi dalam panen lagi, karena dia harus 3 hari baru panen. Jadi kalau hari ini beta turun dengan kayak misalkan contoh, jadi kayak turun di pasar, kalau ketemu bawa 10 kilo nih, kalau harga dengan 20.000 berarti kan dia 20.000 berarti 10 kilo kan dapat cuma 200.000, ya kan, 200.000 tuh ketong naik, ya mau dibilang bahwa dari pertama hingga sampai terakhir panen itu dia kalau perawatannya bagus dan harga pasarnya bagus, itu dalam 1 kali panen dari awal sampai akhir itu ya minimal ya 3 juta lah, 3 juta itu mulai dari pertama panen hingga akhir. Jadi istilahnya orang bilang bahwa dikumpul uang itu, tapi kan ada kebutuhan lain juga. Misalkan 3 juta itu kotong kebutuhan, tidak mungkin kotong simpan itu terus, ada pasti kebutuhan minum dan makan di rumah atau dan lain-lain. Ya orang bilang transportasi dan lain-lain semua dalam 3 juta itu. Jadi paling tinggi mentok hasil yang kotong cuma dapat minimal itu dia mentok 2 juta. Dan mau rugi tapi jalan-jalan saja, karena harga bibit bahkan harga pupuk saja mahal begini sekarang. Kalau ketemu bilang mau untung juga paling tinggi, untung sedikit saja, untung sudah itu ya paling mentok keuntungan di atas 500 itu saja. Keuntungan yang paling besar sudah itu. Karena disesuaikan dengan harga sayur tadi. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Ahmad Dahlan Lisugun selaku petani sayur, maka dapat dirangkum beberapa informasi penting terkait komoditas yang diusahakan, besaran modal, serta pendapatan yang diperoleh dalam satu periode panen. Hasil wawancara, komoditas yang ditanam meliputi buncis, kol, ketimun, dan kacang panjang.
Modal awal yang dikeluarkan lebih dari 2 juta rupiah dengan sistem perawatan yang berbeda untuk setiap jenis tanaman. Penjualan dilakukan langsung ke pasar atau melalui papalele atau pengepul dan harga menyesuaikan kondisi pasar. Pendapatan kotor dari satu periode panen mencapai sekitar 3 juta rupiah, sedangkan keuntungan rata-rata yang diterima adalah sekitar 500 ribu rupiah. Berdasarkan data tersebut, dapat dilakukan analisis usaha melalui 5 indikator utama. Pertama, total biaya usaha adalah 2 juta rupiah. Kedua, pendapatan kotor mencapai 3 juta rupiah. Ketiga, nilai RC rasio sebesar 1:5, menunjukkan usaha ini layak untuk dijalankan. Keempat, keuntungan bersih yang diterima adalah 100 ribu rupiah. Yang terakhir, yang berarti minimal penjualan 200 kg dibutuhkan untuk mencapai titik impas.